Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan juga pencinta studi Islam dimanapun saudara berada, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan sharing tentang salah satu topik penting dalam pengkajian Islam, terutama dalam pengkajian Islam kontemporer. Yang dalam kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan, yaitu yang kita sebut dengan epistemologi tiga kaki dalam pengkajian Islam. Tentunya kita akan bertanya itu apa yang dimaksud dengan epistemologi tiga kaki dalam pengkajian Islam. Nanti kita jelaskan. Tetapi sebelum kita menjelaskan tentang epistemologi tiga kaki dalam pengkajian Islam, pertama perlu kita terangkan terlebih dahulu ya, yaitu tantangan yang sedang dihadapi oleh Islam sebagai agama dan juga Islam sebagai ilmu. Nah, yang pertama itu yang kita sebut dengan global challenge. Apa yang kita sebut dengan global challenge itu adalah tantangan global ya. Tantangan global. Tantangan global ini menurut saya ini luar biasa ya, membutuhkan solusi, membutuhkan jawaban yang tidak sederhana ya. Karena tantangan global itu adalah tantangan kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu contoh ya yang paling populer itu adalah masalah kerusakan lingkungan hidup ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan climate change ya. Saya kira itu adalah persoalan yang luar biasa. Kemudian juga ada persoalan yang kita sebut dengan posisi kaum minoritas. Minoritas di sini terutama minoritas dari sisi agama, baik Muslim sebagai minoritas maupun non-Muslim sebagai minoritas. Kemudian juga persoalan penegakan hak asasi manusia. Nah, ini salah satu contoh persoalan-persoalan yang kita sebut dengan global challenge atau tantangan yang ada di level global gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tantangan yang juga perlu direspon oleh pengkajian Islam adalah tantangan yang disebut dengan national challenge atau tantangan di level nasional. Ya, saya kira kalau kita berbicara di level nasional, salah satu persoalannya misalnya di Indonesia ini yang tidak kita harapkan, antar umat beragama itu kalau tidak diatur kehidupan mereka, itu bisa terjadi konflik. Ya, konflik minoritas dan minoritas. Yang lebih susah lagi itu adalah konflik antara mayoritas Muslim dengan minoritas Muslim. Saya kira ini adalah problem yang perlu kita cari jawabannya. Nah, kemudian juga dalam rangka memperkuat penegakan hukum dan juga mewujudkan keadilan. Saya kira kita ingat almarhum Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dalam berbagai pertemuan beliau selalu menyindir. Sejak kita merdeka tahun 1945, sila kelima itu sudah menjadi yatim piatu sampai sekarang. Nah, ini problem ya, problem itu. Nah, kemudian salah satu penyakit yang luar biasa yang sedang kita hadapi di Indonesia adalah penyakit yang kita sebut dengan korupsi. Korupsi, ya ini persoalan karena apa? Di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Berarti yang terkena korupsi itu adalah pelakunya juga mayoritas Muslim. Dan itu tidak bisa mengelak. Dan kemudian juga kita ingin memperkuat posisi demokrasi, posisi negara bangsa dan juga posisi berkaitan dengan masalah konstitusi. Nah, ini contoh-contoh dari apa yang kita sebut dengan persoalan-persoalan di level atau tingkat nasional. Nah, kemudian yang ketiga itu yang kita sebut dengan local challenge. Local challenge itu adalah salah satu persoalan atau persoalan-persoalan kemanusiaan yang muncul di level lokal. Salah satu persoalannya misalnya di Indonesia ini yang selalu ribut kadang-kadang ya, ketika kita berbicara kearifan lokal yang disebut dengan kadang-kadang local wisdom. Ini masih saja kita orang terjebak dengan cara pandang hitam putih. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan takhayul,
ada yang mengatakan itu bertentangan dengan syariat dan sebagainya gitu. Nah, inilah artinya dihadapkan kepada kita, terutama kepada Islam atau kajian Islam, itu ada 3 level persoalan. Nah, 3 level persoalan ini tentunya solusinya tidak sederhana, karena persoalan itu sendiri sangat kompleks. Tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh gitu ya. Salah satu contoh misalnya fikih lingkungan, masalah lingkungan ya. Masalah lingkungan itu tidak bisa kita dekati dari satu sisi. Nah, oleh karena itu, disinilah urgensinya yang kita sebut dengan kita mencoba menawarkan epistemologi 3 kaki. Apa yang disebut dengan epistemologi 3 kaki? Ya, saudara-saudara dimanapun berada, saya kira ini perlu kita perhatikan betul. Yang kita maksud dengan epistemologi 3 kaki itu adalah, pertama, umat Islam selaku sebuah komunitas tentunya dalam merespon berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan, baik itu level global, level nasional, ataupun level lokal, tidak bisa terlepas dari khazanah intelektual yang mereka miliki. Yang itu disebut kadang-kadang secara populer disebut dengan turos ya, atau mungkin Islamic legacy ya. Jadi itu warisan khazanah intelektual Islam, itu tidak bisa kita lepas dari situ gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan salah satu 3 kaki dari epistemologi ya. Jadi kita tidak bisa melepas dari khazanah intelektual yang namanya intelektual Islam atau tradisi Islam itu sendiri. Dan ini yang populer dalam studi Islam yang kita sebut dengan turos ya, turos atau warisan khazanah intelektual Islam. Nah, jadi itu persoalan ya, jadi salah satunya itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa menolak bahwa fakta yang sekarang ini ada, kemajuan sains dan teknologi ada di tangan Barat. Dan ini adalah yang kita sebut kaki kedua. Nah, kaki kedua ini kita tidak bisa lagi mengatakan, wah ini Barat itu harus ditolak semua, tidak. Tetapi faktanya kemajuan sains dan teknologi sekarang itu adalah ya sekarang ini yang sedang maju-majunya adalah Barat. Dan kita tidak bisa menolak itu adalah sebuah fakta, bahkan merupakan sebuah keharusan ya. Nah, itu epistemologi kaki kedua. Kemudian epistemologi kaki ketiga itu adalah kearifan lokal ya. Kearifan lokal ya, inilah yang kita sebut dengan kadang-kadang kan lebih populer local wisdom, kearifan lokal atau tradisi lokal. Nah, artinya juga kita sebagai bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, kita tidak bisa lepas dari budaya yang sudah kita miliki. Nah, di sini itu yang kita sebut dengan epistemologi kaki ketiga. Nah, menghadapi berbagai persoalan ini tentunya kita perlu menggunakan secara simultan 3 kaki epistemologi itu. Dan itulah penjelasan dari epistemologi 3 kaki. Jadi kita mengkombinasikan, mengintegrasikan, pertama at-turos atau khazanah intelektual Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah khazanah modernitas, yaitu khazanah yang ada di Barat. Kemudian yang ketiga adalah khazanah lokal yang kita miliki sebagai bangsa dan juga rakyat Indonesia. Dan itu kita integrasikan sebagai sebuah sistem berpikir untuk merespon berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan masa kini. Baik itu masalah lingkungan hidup ya, baik itu masalah HAM, baik itu masalah persoalan minoritas dan juga lain-lain, itu adalah kita mencoba menawarkan epistemologi 3 kaki. Karena apa? Selama ini yang kita dengar, yang kita baca, seolah-olah selalu dipertentangkan Barat dengan Timur atau Islam dengan Barat. Nah, sekarang di samping kita tidak mempertentangkan itu, juga kita mencoba ada epistemologi baru, yaitu epistemologi kearifan lokal. Dan sangat penting ya, karena apa? Logikanya sederhana, asumsinya sederhana. Kita ini adalah orang Indonesia asli yang punya budaya kebetulan Muslim, tapi bukan sebaliknya. Jadi kita ini adalah orang Indonesia yang sudah punya budaya, kebetulan kita adalah menganut agama Islam, bukan sebaliknya ya. Nah, ini kerangka yang kita tawarkan, bagaimana kerjanya secara simpel ya, bagaimana khazanah intelektual Islam, kemudian khazanah lokal,
kemudian juga hajana peradaban modernitas itu kita persatukan, kita integrasikan sebagai sebuah sistem atau cara berpikir atau epistemologi, bagaimana kita menjadikan 3 kaki epistemologi itu bisa merespon dan mencarikan solusi atas berbagai persoalan-persoalan yang sekarang ini muncul, yang dihadapi oleh manusia kontemporer. Nah, jadi saya kira kalau kita baca ini jelas ini langkah-langkahnya ya. Jadi ada di satu pihak ada hazana intelektual Islam atau aturos, kemudian juga ada hazana modernitas yang kita sebut sekarang sains dan teknologi, kemudian juga kita juga perlu menghadapkan juga persoalan lokalitas ke-Indonesiaan. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan epistemologi 3 kaki. Nah, yang menjadi persoalan adalah apa implikasinya atau bagaimana model studi Islam ke depan. Nah, di sini saya menawarkan misalnya di di slide agak akhir itu ya. Itu saya menawarkan dalam kajian Islam itu paling tidak kita melihat ada yang kita sebut dengan model-model pertama. Ada yang kita sebut dengan model monodisiplin. Nah, monodisiplin itu hanya bertitik tolak dengan satu cara pandang atau satu perspektif ya. Dan menurut saya monodisiplin ini banyak sekali kelemahan. Artinya sekarang sudah tidak bisa lagi kita pakai untuk merespon berbagai persoalan kemanusiaan yang sangat kompleks di era sekarang. Nah, kemudian juga mungkin paling tidak studi Islam yang akan datang dan sekarang dan yang akan datang atau era kontemporer sekarang paling tidak itu kita mengatakan multidisiplin. Nah, multidisiplin ini ya sedikit membantu gitu ya. Jadi ada persoalan ya, saya kira salah satu contoh konkret di era Covid itu jelas memberikan pembelajaran bagi kita. Tidak ada satu ilmu pun yang bisa mencarikan solusi terhadap masalah Covid. Apakah itu kedokteran, apakah itu budaya, apakah itu studi Islam atau studi agama, dan mereka harus selalu saling berdialog dan berintegrasi antara satu sama lain. Nah, itu jadi yang kita sebut multidisiplin. Dan kemudian multidisiplin pun sebetulnya masih banyak kelemahan. Nah, maka munculnya yang kita sebut dengan interdisiplin atau interdisipliner. Nah, interdisipliner ini menurut saya ini cukup menjanjikan juga ya. Berbagai disiplin kita satukan ya, ada 3 disiplin dan lebih gitu ya. Kita satukan, kita jadikan sebuah frame berpikir bagaimana kita mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer yang sangat kompleks itu. Kita mempergunakan yang kita sebut dengan interdisiplin. Tetapi interdisiplin ini pun punya kelemahan. Karena apa? Masing-masing disiplin itu dia punya perspektif masing-masing. Dan seolah-olah mereka kerja sendiri-sendiri. Nah, maka yang kita harapkan dan ideal ke depan itu adalah model transdisiplin. Nah, ini barangkali yang cukup menantang dan juga ini adalah sebuah peluang dan tantangan sekaligus dalam pengkajian Islam ke depan. Kita mencoba yang kita sebut dengan transdisipliner atau transdisipliner. Nah, ini adalah menjanjikan karena apa? Kita mengkaji sesuatu dari berbagai perspektif dan kita kerjasama dan masing-masing perspektif mengetahui di perspektif di luar dia. Nah, barangkali ini yang kita ambil posisi sebagai tawaran metodologi atau epistemologi pengkajian Islam ke depan. Ini adalah yang kita sebut dengan model transdisipliner, dan itu yang bisa mengintegrasikan yang kita sebut dengan pengkajian Islam dengan epistemologi 3 kaki. Saya kira mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan, yang kita sharingkan ini memberikan manfaat dan sebagai sebuah solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Saya kira itu dari saya cukup dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.